Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan mengakhiri tahun 2021. Doa saya kiranya di bulan Desember ini kita mengalami satu lompatan iman yang luar biasa. Kita makin kuat dan makin diteguhkan kembali, khususnya untuk mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Saudara, Injil menuliskan bahwa Yesus memiliki beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari Yusuf dan Maria. Mereka dilahirkan secara alami. Kita ketahui bahwa Yesus adalah benih dari Roh Kudus yang ditaruh Allah di dalam rahim Maria. Sehingga Yesus bukan dilahirkan oleh karena persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semasa kanak-kanak hingga usia 30 tahun, Yesus hidup bersama kedua orang tuanya dan tentunya saudara-saudara laki-laki dan perempuannya. Mereka hidup sebagai keluarga yang normal seperti keluarga-keluarga yang lainnya pada waktu itu. Dan mereka bekerja sebagai tukang kayu. Saudara, akhirnya tiba waktunya Yesus harus berpisah dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Yesus harus memulai misi yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus mulai berkumpul dengan murid-muridnya dan dia mulai mengajar, mulai mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan juga di sana Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akan tetapi ada beberapa orang yang menolak ajaran Yesus. Ada beberapa orang yang menolak mujizat-mujizat dari Yesus. Siapakah mereka? Mari kita baca di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 57. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya. Saudara, sangat tragis dalam pelayanannya, dalam menyelesaikan misinya. Yesus mampir ke kota kelahirannya yaitu Nazaret, ke kota tempat di mana dia besar yaitu di Nazaret. Tetapi saudara, ketika dia mengadakan mujizat, ketika dia mengajar, orang-orang di sana, orang-orang radikal menolak ajaran dan menolak keberadaannya dia. Sangat menyedihkan. Dan mereka mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Bahwa mereka mengatakan, siapa dia? Dia adalah orang yang sama seperti kita. Dia anak tukang kayu. Kenapa sok mengajar kita? Nah saudara, tetapi ada penolakan yang paling menyakitkan Yesus, yaitu dari orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dia kasihinya sendiri. Dalam Yohanes 7 ayat 5 saudara, sebab saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Saudara, dari orang-orang dekatnya, dari saudara-saudaranya sendiri, mungkin dari kerabat-kerabatnya, hanya Maria ibunya yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kebangkitannya, setelah peristiwa Yesus naik ke surga, terjadilah perubahan drastis pada diri saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus yang tadinya menolak dia, mengalami satu lompatan iman yang dahsyat. Dimulai dari proses, yaitu dari Yesus dan diteruskan ke perbuatan-perbuatan mereka. Proses lompatan iman dari saudara-saudara Yesus. Inilah yang sangat menarik yang akan kita pelajari saat ini. Proses lompatan iman pertama, ya saudara, bahwa proses yang dialami haruslah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi.
Yakobus mengalami lompatan iman yang sangat drastis. Bagaimana bisa terjadi? Yaitu ketika dia berjumpa dengan Yesus pada waktu Yesus dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 7, saudara, di situ disebutkan selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yakobus yang tadinya tidak percaya bahwa saudaranya yaitu Yesus Kristus yang tidur bersama dia, bermain bersama dia adalah Allah Juru Selamat. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus pada waktu Yesus dibangkitkan, disitulah dia merasakan bahwa benar saudaranya itu adalah Sang Juru Selamat. Imannya bertumbuh dan dia mulai percaya. Bukan lagi sebagai saudara, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan Juru Selamat. Proses yang kedua, lompatan iman yang kedua adalah bahwa mereka mulai tekun berdoa. Mereka mulai menantikan Roh Kudus seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, saudara, diceritakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan perhatikan, dengan saudara-saudara Yesus. Ketika seseorang berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mulailah melakukan tindakan yang kedua, mulailah berdoa, mulai melakukan komunikasi dengan pribadi yang kita percaya. Itulah yang dilakukan oleh semua saudara-saudara Yesus. Mereka menantikan di loteng Yerusalem janji Yesus bahwa akan turun Roh Kudus atas mereka. Lompatan iman yang ketiga, saudara, mereka saudara-saudara Yesus mengakui sebagai hamba Kristus. Mereka mengakui bahwa diri mereka adalah hamba Kristus dan rela mati bagi Dia. Dua saudara Yesus yang terkenal yaitu Yakobus dan Yudas, mereka menulis surat di dalam perjanjian baru yaitu surat Yakobus dan surat Yudas. Di dalam Yakobus 1 ayat 1 kita lihat, saudara, pernyataan Yakobus bahwa dirinya adalah hamba Allah. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara, inilah pernyataan iman Yakobus bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa sejarah menuliskan Yakobus merupakan saudara tiri Yesus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Dan saudara, kematian yang dialami Yakobus memang cukup mengenaskan. Yakobus mati karena dirajam dan dilemparkan dari puncak bumbungan bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digoda dan dicobai setan pada masa hidupnya. Itulah akhir hidup Yakobus, saudara. Dia mati sebagai martir, sebagai hamba Allah yang dulu pernah dia tolak, yaitu saudaranya Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, yang kedua yaitu Yudas, saudara. Yudas pun mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Dalam Yudas 1 ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Yudas, saudaranya dari Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari imannya kepada Yesus. Luar biasa bukan, saudara? Lompatan iman yang terbesar adalah ketika seseorang yang dahulunya menolak, membenci Yesus Kristus, tapi pada akhirnya mau menerima dan bahkan mati bagi Yesus Kristus. Itulah lompatan iman yang terbesar, dan itu terjadi atas Yakobus dan Yudas. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika orang beriman pada Yesus karena untuk mendapatkan berkat, jika seseorang beriman percaya kepada Yesus karena mujizatnya saja, orang dunia pun banyak melakukan itu. Tetapi itu tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Tetapi saudara, kematian Yakobus dan Yudas, saudara-saudara dari Yesus Kristus, tidaklah sia-sia, tetapi berdampak sangat besar bagi pengabaran Injil saat itu. Dan saat ini juga
bagi saudara dan saya. Surat-surat yang mereka tulis dalam Yakobus dan Yudas menguatkan iman orang percaya yang membacanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengoreksi iman kita. Apakah kita masih diam saja di tempat iman kita? Ataukah hanya iman kita sekedar berjalan-berjalan di tempat tidak ada tujuan yang pasti? Memasuki bulan Desember ini saudara dan saya butuh lompatan iman yang jauh untuk persiapan di tahun yang akan datang. Supaya iman kita itu memberkati banyak orang, terutama orang-orang di sekeliling kita pada akhir zaman ini. Mereka yang banyak mengalami kelemahan iman karena pencobaan, karena sakit penyakit, karena masalah berat, karena apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Iman mereka menjadi mundur. Mari saudara, kita tidak boleh mundur. Justru itu sebaiknya kita mengajak orang-orang yang mundur ini untuk melompat bersama, untuk memperoleh hidup yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita membuat setiap orang datang kepada Yesus dengan iman kita, bersama-sama maju untuk mendapatkan berkat-berkat ilahi. Ayat yang terakhir saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 38. Ini peringatan firman Tuhan kepada kita supaya kita tetap memelihara iman kita di akhir zaman ini. Tetapi firman Tuhan katakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadilah orang-orang yang selalu maju di dalam iman. Jadilah orang-orang yang selalu menjadi berkat di akhir zaman ini, supaya kita selalu tetap berkenan di hati Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.